Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini atau di video kali ini saya akan bercerita bagaimana pengalaman channel YouTube saya dimonetisasi oleh YouTube. Alhamdulillah pada 3 atau 4 hari yang lalu channel ini saya ajukan untuk dapat dimonetisasi ya teman-teman. Tentunya teman-teman sendiri sudah tahu, khususnya kalau yang sudah senior di YouTube atau yang baru juga sudah pada tahu bahwasanya syarat untuk dimonetisasi oleh YouTube itu pertama minimal 1000 subscriber ya teman-teman. Kemudian yang kedua minimal 4000 jam tayang publik, kalau video panjang ya 4000 jam tayang itu selama 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir, atau kita bisa dimonetisasi dengan minimal 10 juta views itu dari video short selama 3 bulan terakhir atau 90 hari terakhir ya teman-teman. Itu ya. Jadi 1000 subscriber, 4000 jam tayang atau 10 juta views video short gitu ya. Tuh. Dan yang ketiga syaratnya teman-teman tidak mempunyai teguran atau pedoman komunitas yang aktif ya teman-teman. Kalau misalkan 2 syarat yang tadi sudah memenuhi tapi ada teguran komunitas, nah itu kita akan ditangguhkan. Jadi channel kita tidak akan dimonetisasi. Itu syarat utamanya teman-teman. Selain nanti YouTube selebihnya melihat konten kita gitu ya, konten kita seperti apa di dalamnya, apakah ada ujaran kebencian atau menyesatkan, nah itu bisa menjadi pertimbangan juga. Tapi syarat utamanya adalah yang 3 tadi ya. Kalau 3 tadi sudah terpenuhi, maka channel teman-teman atau channel kita siap untuk diajukan monetisasi ya teman-teman. Nah, kembali ke channel saya. Nah, channel saya ini sebenarnya kalau melihat historis aktivasi akunnya itu mulai tahun 2013 gitu kan. Jadi akun channel saya terdaftar di YouTube itu pada tahun 2013 gitu kan. Tapi itu saya tidak sadar gitu kan. Baru sadarnya akhir 2019-an baru sadar, wah ternyata YouTube saya udah terdaftar dari lama nih gitu kan. Kalau misalkan channel saya aktif gitu kan dari 2013, wah bisa gitu ya, subscribernya sudah ratusan ribu atau jutaan gitu kan, atau bahkan sama dengan Atta Halilintar gitu kan. Nah tapi kan itu juga kalau kitanya aktif kreatif gitu kan, dan kitanya orang terkenal gitu kan, beda gitu ya, beda ceritanya. Aktivasi YouTube mulai tahun 2013, tapi mulai upload video itu teman-teman bisa cek sendiri. Saya upload itu akhir 2019, bulan September kalau nggak salah. Itu video pertama saya tentang kucing nonton TV ya teman-teman. Jadi video lucu tentang kucing menonton TV. Itu video pertama yang saya upload gitu kan. Nah selebihnya setelah itu saya upload video-video momen-momen penting dalam hidup gitu ya, sebagai bentuk dokumentasi di YouTube gitu kan. Nah itu. Nah kemudian dari situ saya berpikir bahwa ternyata ini berdasarkan saya nonton channel-channel yang lain juga ya teman-teman, dan juga berdasarkan analisis saya gitu kan, bahwasanya YouTube ini bisa sebagai investasi kita ke depan gitu kan, atau sebagai media branding kita. Kalau teman-teman punya usaha atau teman-teman sebagai apa sekarang, nah kita bisa membranding diri kita atau usaha kita di YouTube kita teman-teman, seperti itu. Jadi itu mengapa saya pengen gitu kan, bagaimana YouTube saya ini bisa aktif gitu kan, selebihnya bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan gitu kan. Tuh. Nah 3 hari yang lalu gitu kan,
4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu saya ajukan. Alhamdulillah tidak sampai berhari-hari, apalagi berminggu-minggu. Pertama daftar, besoknya itu sudah diproses, dan besoknya lagi sudah aktif gitu kan. Sekitar 2 harian lah, 2 harian YouTube saya setelah didaftarkan itu langsung dimonetisasi. Alhamdulillah aman lancar gitu ya. Dan alhamdulillah setelah dimonetisasi, hari keduanya itu sudah muncul dolarnya teman-teman. Nilai dolarnya itu sudah muncul. Dan alhamdulillah ternyata kecil teman-teman gitu kan, karena memang viewsnya juga masih sedikit gitu kan, belum ribuan, belum puluhan ribu, apalagi ratusan ribu, jutaan gitu, belum gitu kan. Jadi masih ya puluhan, paling banyak ya ratusan gitu ya teman-teman. Pertama muncul itu 0,03 dolar teman-teman, 0,03 dolar. Kalau dirupiahkan berapa tuh? 400-an mungkin ya, 400-an atau berapa lah. Nanti kita hitung lagi. Itu hari pertama setelah dimonetisasi. Kemudian 2 hari berikutnya termasuk sampai sekarang itu alhamdulillah sudah 0,33 dolar teman-teman. Jadi ada kenaikan lumayan, yang tadinya 300 rupiah, kalau didolarkan itu 0,03 dolar itu kurang lebih 4 ribuan, 4.500-an. Itu kalau nilai dolarnya 15.000 teman-teman. Nah itu. Jadi untuk menghasilkan uang di YouTube itu kalau sudah dimonetisasi itu tidak tergantung berapa jumlah subscribernya teman-teman gitu kan. Tetapi jumlah viewsnya, kemudian berapa lama penonton itu menonton video-video kita gitu kan. Itu berpengaruh teman-teman. Jadi semakin banyak viewsnya, maka semakin banyak juga penghasilan yang akan didapatkan oleh kita. Gitu. Nah, bagi teman-teman ya, khususnya YouTuber pemula yang masih berjuang dalam hal monetisasi gitu kan, ada 2 pilihan sebenarnya. Ada 2 pilihan kalau teman-teman biar cepat dimonetisasi. Pilihan yang pertama, teman-teman buat video yang menarik sebagus mungkin, kemudian sesuaikan dengan branded atau brand teman-teman gitu kan. Teman-teman jadi apa atau punya usaha apa gitu kan, atau teman-teman basicnya apa. Nah teman-teman cerita tentang itu gitu kan, cerita gitu kan semenarik mungkin, mulai dari judul, thumbnail dan lain sebagainya. Itu di branding dari sebelum channel teman-teman dimonetisasi itu ya, di branding gitu kan, diarahkan seperti itu. Tetapi memang pasti agak lambat gitu kan, agak lambat karena orang-orang belum tahu gitu kan apa tentang kita gitu kan. Ada cara cepatnya teman-teman, cara cepatnya. Nah ini yang kemarin saya lakukan gitu kan, gitu kan. Dari sekian ratus video yang saya upload, ya hanya beberapa video saja yang viewsnya di atas 10.000 gitu kan, 10.000. Itu kenapa? Karena pertama kita analisis ya di media atau di internet yang lagi viral saat ini gitu kan, yang lagi viralnya apa, kemudian kita ikut nimbrung gitu kan, kita meramaikan gitu kan. Jadi apa yang lagi viral kita up kembali gitu kan oleh channel kita, makanya pasti insya Allah pasti akan rame gitu kan. Tapi hanya sesaat itu aja, tapi kan lumayan menambah subscriber, dan juga kalau video panjang berarti menambah jam tayangnya gitu ya teman-teman. Gitu. Baik video short maupun video panjang ya teman-teman, baik video short maupun video panjang, teman-teman bisa itu cari momen-momen atau yang lagi viral-viral di internet apa gitu kan, di TV apa, atau di yang lagi heboh lah gitu kan. Nah kita coba up itu.
ATM ya, amati tiru modifikasi gitu kan, seperti itu. Asal jangan ya, asal jangan kena teguran komunitas aja gitu kan. Nanti kalau kena teguran komunitas, nah itu agak repot gitu ya, agak repot. Yang penting jangan kena teguran komunitas, pedoman komunitas teman-teman. Nah itu selanjutnya dari situ ya, dari situ pasti para penonton itu gitu kan, atau video kita itu akan muncul gitu kan, akan direkomendasikan oleh YouTube gitu kan. Ketika video kita udah direkomendasikan oleh YouTube gitu kan, atau video-video yang lainnya, itu potensi subscriber naik dan jam tayang naik itu ada gitu kan, ada di situ gitu kan, seperti itu. Itu teman-teman triknya ya, triknya agar subscriber kita cepat naik dan jam tayangnya cepat bertambah. Tetapi begini, kalau diibaratkan sekolah atau kuliah ya teman-teman, monetisasi YouTube ini gitu kan. Kalau kuliah itu kan pasti ingin cepat lulus gitu ya, pasti ingin cepat lulus. Nah syaratnya untuk lulus itu otomatis kan kalau kuliah selesai skripsi, selesai mata kuliahnya selesai gitu kan, diikuti gitu kan, baru dia akan mendapatkan gelar gitu kan, atau lulus dari perkuliahan tersebut gitu kan. Nah sama halnya di YouTube juga gitu kan, dalam hal monetisasi gitu kan. Ketika kita ingin monetisasi, kita harus lulus persyaratannya, yaitu 1000 subscriber, kemudian 4000 jam tayang teman-teman ya, 4000 jam tayang atau 10 juta views di video short. Nah syaratnya itu. Nah ketika sudah lulus ya, baik di sekolah maupun di YouTube gitu kan, dalam hal monetisasi, nah itulah tantangan baru yang akan muncul gitu kan. Jadi setelah monetisasi itu tidak selesai gitu kan, kita tidak serta merta wah enak nih udah lulus gitu kan, penghasilan masuk. Nah tidak gitu kan, justru ketika kita selesai gitu kan monetisasi gitu, nah itu kan kita mulai dari nol lagi gitu kan. Bagaimana agar para penonton itu tetap stay di channel YouTube kita, tetap menonton video-video kita gitu kan, sehingga mendapatkan views yang banyak dan akhirnya penghasilan kita juga banyak gitu kan. Sama halnya dalam dunia kerja gitu kan, dalam dunia pendidikan gitu kan. Ketika kita lulus kuliah, nah udah lulus, nah kita mulai dari nol lagi nih untuk cari kerja gitu kan, cari kerja yang sesuai dengan bidangnya, baru kita akan mendapatkan penghasilan itu. Ya ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya begini, kalau bisa teman-teman yang belum dimonetisasi, channel YouTube-nya itu diarahkan, kita mau fokus di apa gitu kan, yang sekiranya banyak penonton atau masyarakat butuhkan gitu kan, mau fokus di hal apa gitu kan, sehingga ketika sudah dimonetisasi gitu kan, kita sudah terbranding, kita sudah terarahkan, jadi penontonnya itu tidak akan hilang gitu kan, karena penonton udah tahu channel kita, tahu kita membahas apa, maka para penonton itu akan tetap stay gitu kan. Beda dengan halnya yang saya lakukan nih, saya mengupload video-video yang sedang viral gitu ya, sedang viral. Nah setelah dimonetisasi gitu kan, nah saya upload video yang khusus tentang channel kita gitu kan, maka penontonnya itu tidak akan banyak teman-teman, jadi harus menyesuaikan lagi dari awal gitu, seperti itu, sehingga penghasilannya juga kayak tadi gitu kan, 0,03 dolar, 0,033 dolar, jadi belum $1 teman-teman ya, seperti itu. Nah sama dengan halnya pendidikan gitu kan, dalam hal perkuliahan gitu kan, teman-teman dalam kuliah itu gitu kan, dalam sekolah itu fokus belajar gitu kan, fokus belajar, tekuni gitu kan, buat cari link sebanyak-banyaknya ketika kuliah, maka ketika sudah lulus kuliah teman-teman tidak akan mulai dari nol lagi gitu kan, teman-teman tinggal melanjutkan apa yang sudah disiapkan ketika kuliah gitu. Misal waktu kuliahnya
dia buka usaha gitu kan, buka usaha kecil-kecilan. Nah setelah lulus kuliah dia langsung melanjutkan usaha tersebut gitu kan. Jadi tidak mulai dari nol lagi. Nah teman-teman, ayo semangat buat para YouTuber pemula yang masih berjuang untuk monetisasi ya teman-teman. Ayo terus semangat untuk upload videonya, jangan pantang menyerah gitu kan. Anggap saja ini YouTube ini tadi ya branding, kemudian yang kedua investasi ya teman-teman. Jangan berharap ini sebagai penghasilan utama. Tetap kita harus punya pekerjaan tetap yang benar-benar menghasilkan. Nah YouTube ini sebagai media kita untuk meng-up diri kita atau meng-up usaha kita gitu kan. Nah selain nanti kedepannya kalau misalkan udah sukses di YouTube bisa mendapatkan penghasilan, bahkan lebih besar penghasilannya dari pekerjaan kita seperti biasanya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi itu mungkin sekilas ya, sekilas tentang berbagi cerita atau pengalaman tentang bagaimana YouTube channel saya dimonetisasi oleh YouTube gitu kan. Intinya terus semangat upload video gitu kan, sesuaikan dengan branding kita, atau juga silahkan teman-teman bisa analisis pasar gitu kan, apa yang penonton butuhkan, apa yang penonton harapkan, atau apa yang lagi viral gitu kan, yang lagi viral kita modifikasi ya, kita bahas kembali, bisa seperti itu ya. Jadi supaya viewsnya tetap banyak gitu kan. Kadang-kadang dalam dunia entertain, dalam dunia media ini yang kontroversi itu tetap dibutuhkan gitu kan, buat meng-up para penonton tetap dibutuhkan, asal tidak melanggar pedoman komunitas atau tidak melanggar aturan YouTube yang ada teman-teman. Baik, itulah teman-teman, terima kasih atas kunjungannya di channel saya. Yang sudah menonton terima kasih, jangan lupa like, komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kita sama-sama berjuang, saya juga masih sama YouTuber pemula, masih mencari konten apa yang sekiranya cocok untuk diri pribadi saya gitu kan. Jadi masih penyesuaian. Kadang-kadang saya masih gado-gado juga gitu kan, masih semua diambil gitu kan, karena ya random teman-teman, random, kadang unboxing, kadang review, kadang tutorial, kadang apa gitu ya. Nah itulah menyesuaikan, kadang-kadang upload yang viral-viral aja gitu kan. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.